Shalom. 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 Puji Tuhan akan berkat Tuhan di dalam hidup kita sepanjang satu minggu ini sehingga kita bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry untuk belajar sekolah sahabat bersama-sama. Di mana kami kaum para awam yang senang untuk berdiskusi dan belajar sekolah sahabat. Dan pada kali ini pelajaran sekolah sahabat kita sangat menarik yang berjudul Misi kepada Sesama Saya. Dan sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan berdoa bersama, doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memberikan satu pembahasan pelajaran yang menarik kepada saudara-saudara kami, pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami memperoleh satu pemahaman dan pengertian yang datangnya daripadamu saja. Kami serahkan sepanjang diskusi ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita mulai berdiskusi dari hari per hari, kita akan mendengarkan suatu pengantar yang akan dibawakan oleh Pak Elvin. Mirsa The Safe Ministry, kita masuk ke satu pelajaran yang sangat bagus, yaitu apa misi kita kepada sesama kita. Di pelajaran satu minggu ini mengajak kita berpikir untuk melihat apa yang menjadi tujuan kepada sesama kita, lalu nanti pertanyaan adalah siapa sesama kita itu, ya. Kita coba lihat di ayat hafalan Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita renungkan, kita pikirkan baik-baik ayat hafalan ini, saya pikir ini sudah sangat mewakili ya apa yang harus kita mengerti di dalam satu minggu ini. Jadi bagian yang pertama, bicara kasih, kita harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, dalam mengasihi Tuhan Allah kita ini ada 4 dimensi. Ya, ada 4 dimensi. Empat dimensi atau 4 rumusan, 4 formula. Pertama sekali, mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Ya, dan yang ketiga dengan segenap kekuatan. Jadi kekuatan apa yang kita punya? Ya, kekuatan apa yang kita punya, ya kita harus mengasihi dengan segala kekuatan yang kita punya dan dengan segenap akal budimu. Ya, dengan segenap akal budimu artinya mengasihi Allah itu juga tidak bisa gegabah. Ya, kita juga harus menggunakan akal budi, banyak belajar. Itu makanya kita diberikan banyak pelajaran-pelajaran Alkitab sebagai penuntun. Itu tentu juga kita harus menggunakan akal budi. Jadi salah besar kalau mengatakan bahwa oh jangan pakai akal kalau mengasihi Allah. Tapi harus tetap menggunakan akal budi. Jadi ada 4 ya, mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya ini terlihat dari bagaimana kita mengelola emosi kita, perasaan kita. Lalu yang kedua, mengasihi dengan segenap jiwa. Ini adalah hubungan spiritual kita. Ya, hubungan spiritual kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, kekuatan kita, kekuatan fisik kita, kekuatan materi yang kita punya, kekuatan pengaruh yang kita punya, itu kita harus gunakan untuk mengasihi Allah. Lalu dengan segenap akal budi, ya, yaitu apa? Kecerdasan dan pengetahuan yang kita miliki. Lalu bagian yang kedua, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi bagaimana mungkin kita mengaku mengasihi Allah kalau ternyata kita tidak bisa mengasihi sesama manusia. Ya, jadi gampangnya bagaimana cerminan kasih kita kepada Allah terlihat dari bagaimana kita mengasihi, memperlakukan sesama kita manusia. Nanti ada pembahasan penting di sini. Siapa sesama kita manusia? Lalu dikatakan seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, ya, demikianlah juga kita mengasihi orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti di dalam pelajaran satu minggu ini kita benar-benar diajak untuk mengevaluasi
sekaligus introspeksi, apakah memang kita benar mengasihi Allah? Ya, apakah kita memang benar mengasihi Allah? Apakah pengakuan kita terhadap mengasihi Allah ini hanya sebatas di mulut? Nah, kita akan lihat bagaimana kita nanti memperlakukan sesama kita manusia. Panelis akan menjelaskan secara detail bagaimana satu persatu ya yang disebut melaksanakan misi kita itu kepada sesama kita. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik diskusi pertama kita adalah pertanyaan dari semua orang dan merupakan pertanyaan dari kita juga sepertinya. Dan pertanyaan ini bisa menjadi pembukaan yang dapat digunakan untuk menyelidiki diri kita sendiri. Pertanyaan apa itu, Pak Tobing? Silakan. Baik, makasih Beatrice. Pertanyaan dari semua pertanyaan. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar pertanyaan yang sangat esensial, yang sangat mendasar, ya, yang terkait dengan eksistensi seseorang, ya, eksistensi seseorang dan ujung eksistensinya itu nanti kemana, ya, keberadaan seseorang dan akhir dari keberadaan seseorang itu nanti kemana. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ya yang mengajak kita untuk merefleksikan atau mengintrospeksi diri. Pertama adalah sebenarnya kita ini siapa, ya? Siapa kita ini? Kita ini berasal dari mana? Lalu pertanyaan penting, mengapa kita juga ada di sini, ya? Mengapa kita ada di sini dan nanti bagaimana akhir, ya? Bagaimana akhir dari nasib hidup kita ini. Nah, di dalam pelajaran ini ada satu kisah yang sangat menarik ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Dia bertanya satu kalimat yang sangat powerful, kalimat yang sangat penting. Guru, apa yang harus kuperbuat, ya? Apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya? Walaupun kalau kita selidiki pertanyaan si ahli Taurat ini sebenarnya pertanyaan skeptis, pertanyaan yang ragu sekaligus sebenarnya pertanyaan yang menguji, ya, yang menguji dan mau menjebak Yesus sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, ya, kadangkala mungkin kita menghadapi berbagai macam pertanyaan dari orang lain. Terserah apa motif mereka bertanya. Saya pikir kita tetap fokus kepada esensi dari pertanyaan itu. Yesus tahu pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang mau mencobai dia, ya. Bisa saja dia tidak menjawab itu, tetapi Yesus melihat bahwa pertanyaan ini penting sekali, ya. Pertanyaan ini penting sekali dia jawab dan pertanyaan ini penting untuk dikabarkan kepada semua orang, bukan hanya kepada si ahli Taurat itu. Maka Yesus katakan, apakah engkau sudah menuruti segala hukum, ya, gitu. Dia bilang, oh sudah semua. Lalu Yesus menekankan dua poin yang tadi sudah kita sampaikan di dalam ayat hafalan tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini terlepas dari ini disampaikan oleh ahli Taurat yang tidak tulus itu, tetapi ini juga menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apa yang kita harus perbuat supaya kita mendapat hidup kekal? Memang kita sudah diselamatkan, tapi apa yang kita harus perbuat? Ya, apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu menjadi perhatian kita di dalam hidup kita ini sehingga supaya tidak sia-sia kematian Yesus bagi kita? Saya pikir itu, Saudari Beatrice. Baik, terima kasih Pak Tobing. Topik selanjutnya yaitu mengenai metode dan respons Yesus. Bagaimana Yesus memberikan metode dan respon dia? Kita akan dengarkan dan akan diuraikan oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, yang menarik sekali ya. Metode dan respon Yesus atas pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang-orang Yahudi yang mencoba untuk bertanya, tapi mereka memiliki satu motif yang berbeda ya, ingin menjatuhkan atau ingin menjebak dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga berada di posisi seperti halnya Yesus ya. Banyak mungkin saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita, saudara sepupu kita mungkin bertanya kepada kita, benarkah kalian percaya kepada Trinitas dan lain sebagainya? Sementara di sisi lain,
Mereka sendiri memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan adalah satu ya, dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu adalah Esa ya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mereka itu sangat provokatif sekali. Dan kadang-kadang memberikan satu jebakan, sehingga kita tidak bisa memberikan satu jawaban apapun kepada mereka. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apakah memang mengenai makanan haram dan lain sebagainya. Kadang-kadang pada waktu kita berinteraksi dengan mereka, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Di sisi lain misalnya Anda masih percaya untuk tidak makan makanan haram, sementara mungkin Tuhan juga menyatakan bahwa apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu adalah semuanya adalah yang baik. Kadang-kadang kita dibenturkan dengan metode-metode seperti itu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Beatrice ya, kita lihat bagaimana respon dan tanggapan daripada Yesus itu sendiri. Apa yang dilakukan Yesus, dia kembali kepada Alkitab saja. Contohnya di dalam Lukas 10 ayat 26 ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Artinya, Yesus memberikan satu jawaban, apa sih yang dikatakan di dalam Alkitab? Alkitab bisa menjawab pertanyaan sendiri ya. Dan itu diarahkan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, kita sebaiknya kita hanya fokus kepada melayani kepada sesama sebaik mungkin ya yang bisa kita lakukan. Terlepas mereka memiliki satu motif yang lain terhadap kita, tetapi pelayanan kita, kemudian hubungan kita dengan mereka tetap baik. Kita memberikan satu perhatian, memberikan respon kepada mereka dengan baik, tanpa harus kita berbantah-bantah, kemudian terjadi perdebatan yang saya rasa mungkin tidak berguna ya. Akhirnya yang ada kita malah justru berantem, kemudian kita bermusuhan satu sama lain, kita tidak saling tegur sapa dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat senang sekali dengan metode maupun tanggapan daripada Yesus tetap memberikan pelayanan, tetap menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang barangkali mungkin akan menguji seberapa besar pengetahuan kita tentang Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu, nasihat yang terbaik bagi kita semuanya kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Pada waktu kita bertemu, berhadapan dengan sesama kita, kemudian mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis, yang barangkali mungkin itu menjadi satu pertanyaan yang menjebak, apa yang kita lakukan? Tetap melayani mereka, tetap berhubungan baik, kemudian arahkan mereka kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, judul pembahasan kita berikutnya yaitu mewarisi hidup yang kekal. Hal-hal penting apa yang harus kita ketahui mengenai topik ini, Pak Tobi? Silakan. Baik, akhirnya ketika Yesus bertanya, ya, apa yang kamu ketahui yang tertulis di hukum Taurat dan yang di kitab suci? Lalu akhirnya si ahli Taurat itu menjawab seperti yang di ayat hafalan kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus apa responnya? Oh, jawabanmu itu benar. Kemudian Yesus tantang, ya Yesus tantang, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ya, jadi sebenarnya pelajaran ini sangat sederhana, tapi sangat mendalam sekali. Apa yang kita lihat? Ya, apa yang kita lihat? Si ahli Taurat ini dia sangat tahu, ya. Dia sangat tahu sebenarnya rahasia hidup kekal itu yaitu apa? Mengasihi Allah dengan 4 dimensi tadi. Lalu selain mengasihi Allah, dia tahu bahwa syarat yang kedua adalah mengasihi manusia. Apa yang kurang? Ya, apa yang kurang dari dia? Jawaban Yesus sangat menohok sekali. Lalu Yesus bilang, perbuatlah demikian. Artinya apa? Apa yang kurang? Praktek yang kurang. Ya, prakteknya yang kurang. Kita juga sebagai orang Kristen teristimewa secara khusus, kita sebagai orang Advent, ya, di pengakuan kita baik secara pribadi mungkin maupun secara denominasi, kita sangat percaya diri bahwa kita punya ajaran yang sangat baik, yang sangat lengkap. Ya, ada banyak pelajaran yang kita ketahui yang terungkap melalui Alkitab dan juga mungkin
tulisan-tulisan yang lain yang sangat mendukung, ya, roh nubuat yang sangat mendukung. Tapi kita kembali kepada pelajaran mengenai ahli Taurat ini. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat. Tahu sebenarnya, tahu semuanya. Tapi apa yang kurang? Prakteknya. Ya, prakteknya. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita sama-sama. Kami mengajak ya supaya kita saling mengingatkan. Ayo, kita selidiki ini firman Tuhan ya, setiap hari, setiap minggu kita perhatikan. Salah satunya adalah channel YouTube ini. Kita perhatikan, kita belajar tiap minggu, bertambah pengetahuan, bertambah pengetahuan. Puji Tuhan, ya puji Tuhan kita diberikan banyak cara untuk mengenal Dia. Tapi pertanyaan mendalam sekarang kepada kita, apakah kita sudah mempraktekkan? Jangan sampai agama yang kita yakini, yang kita jalankan ini adalah agama sebatas pengetahuan. Maka kalimat Yesus yang mengatakan, perbuatlah demikian. Dengan demikian, maka apa? Kita akan mewarisi hidup yang kekal. Ya, mari sekali lagi, bisa saja kita katakan, kita hanya kurang di praktek. Kita sangat kuat di teori, kita sangat kuat di pemahaman, tapi mungkin perlu tanya kepada diri kita, apakah teori yang sangat kuat kita kuasain itu sama kuatnya dengan praktik hidup yang kita jalankan. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pembahasan berikutnya kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang mungkin sering sekali kita dengar. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pak Fajar, boleh bantu untuk jelaskan agar statement ini bukan hanya kita sering dengar, tapi kita bisa pahami dan praktekkan, Pak. Silakan. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin. Ketika kita mengasihi sesama seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri ya. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal ya. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 supaya kita boleh memahami akan ayat ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kita mengasihi kepada Tuhan Allah kita sebagai hukum yang paling utama. Kemudian ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita ringkaskan adalah mengasihi Tuhan Allah kita, kemudian secara vertikal ya, Beatrice, kemudian mengasihi sesama manusia secara horizontal. Dan wujud daripada itu memang hanya satu kata, yaitu tentang kasih. Bagaimana kita juga bisa menyampaikan Injil kebenaran itu kepada sesama manusia ya. Dan memang misi kita itu untuk menjangkau mereka. Menjangkau mereka dengan cara mengasihi mereka. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus itu sendiri juga menyatakan bahwa di dalam Galatia 5 ayat 14, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah bila mana kita tidak mengasihi diri kita itu sendiri ya? Bagaimana mungkin? Nah, kalau kita sudah bisa mengasihi sama manusia seperti dirinya kita sendiri, tentunya kita juga memiliki satu kasih kepada Allah Bapa kita. Jadi Paulus menyatakan dengan sangat tegas bahwa jika seorang mengaku memiliki pengetahuan yang banyak atau melakukan tindakan yang sangat hebat atau memiliki iman yang besar atau bahkan memberi nyawa sendiri, tetapi bila mana dia tidak memiliki kasih, maka orang tersebut menjadi seperti gong yang berbunyi dan canang yang merincing. Jadi sama sekali tidak ada gunanya ya. Bila mana kita mengaku sendiri bahwa kita mengasihi Tuhan, namun di dalam prakteknya kita tidak mengasihi orang lain. Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara Elvin, apa gunanya ya? Nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada manfaatnya sekali ya
prakteknya itu yang kadang-kadang kita sebagai umat-umat Tuhan itu kurang dalam mempraktekkan mengasihi sesama manusia. Kadang kita hanya di bibir saja ya, mengasihi Tuhan, oke, mengasihi sesama manusia, tapi prakteknya kita tidak mengasihi mereka. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang kamu lakukan kepada sesama manusia, itu sama halnya melakukan itu untuk aku. Jadi Yesus mengatakan bahwa memang jika kita mengaku sebagai umat-umat Kristen, mengaku bahwa kita adalah mengasihi kepada Tuhan kita, tentunya di dalam praktek hidup kita, kita mengasihi orang lain. Itu sudah cukup mewakili bahwa kita mengasihi kepada Tuhan Allah Bapa kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya yaitu mengenai kisah orang Samaria yang murah hati saat ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini dan apa hubungannya dengan pelajaran sekolah sahabat kita? Silakan Pak Fajar. Ya, ini muncul satu pertanyaan ya. Muncul pertanyaan dari ahli Taurat, apa yang dimaksud dengan sesama manusia. Kadang-kadang sebetulnya mereka mengetahui, tapi ahli Taurat ini menguji kepada Tuhan Yesus, siapa sih yang dimaksud dengan sesama manusia? Kadang-kadang kita kagum akan ahli Taurat karena jawaban yang benar, dan Yesus berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Memberikan satu jawaban tepat mudah bagi ahli Taurat, tetapi melakukannya itu merupakan satu masalah bagi banyak orang ya. Kadang-kadang Yesus juga menyampaikan jawaban-jawaban itu dengan beberapa ilustrasi. Memang sih beberapa ada yang sangat menarik sekali, yaitu diceritakan ada seseorang yang habis dirampok begitu ya, habis dirampok, kemudian ada orang ahli Taurat, kemudian imam yang melihat itu tapi dia tidak menolong. Tetapi ada orang Samaria yang sangat murah hati, kemudian dia mencoba menolong. Nah, kemudian Yesus melontarkan siapa yang dimaksud dengan sesama. Tentunya mereka mau tidak mau harus menjawab bahwa orang yang dimaksud dengan sesama itu adalah orang Samaria, dan mereka tahu sebetulnya. Cuman mereka tidak bisa mempraktekannya, tidak bisa mempraktekannya. Kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, kita menguasai secara teori, kita menguasai Alkitab sangat begitu gitu ya. Artinya kita memang betul-betul ahli. Kita diajak berdebat, kita memiliki pengetahuan Alkitab, bahkan referensi dan lain sebagainya. Tetapi kita gunakan, tapi kita gagal pada waktu kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita hanya sekedar miris atau mungkin hanya sekedar wah kasihan ya, tanpa ada satu tindakan apapun. Inilah yang menjadi satu ciri khas sebagai umat Tuhan yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri memberikan satu nasihat bagi kita, lebih baik kita mengasihi orang lain melalui praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teori mengenai orang baik sering kita bicarakan, tetapi yang lain sudah lebih dulu menolong orang lain. Kadang-kadang kita terpaku hanya kepada retorika saja, hanya pembahasan saja. Oh ya, seharusnya begini, seharusnya dia ditolong, tapi tidak ada satu tindakan praktek yang sangat nyata. Mestinya sebagai umat Tuhan kita gercep ya. Gercep itu gerak cepat ya. Tahu ada mungkin sesama kita, saudara kita yang sakit, kita langsung memiliki satu inisiatif ya untuk segera bertindak ya. Segera bertindak untuk melakukan satu tindakan-tindakan sehingga kita bisa langsung menolong kepada orang lain. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus tentang kisah orang Samaria yang sangat murah hati. Dia rela untuk mengorbankan hartanya, dia rela untuk menolong orang lain yang mungkin barangkali tidak dikenal. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi sekolah sahabat kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran satu minggu ini benar-benar membuka cakrawala kita agar kita banyak memberi perhatian kepada sesama kita. Ada banyak anggapan bahwa kalau kita banyak belajar Alkitab, menghadiri berbagai seminar, seharian penuh berada di gereja, bahwa kita pikir itu sudah cukup. Itu adalah cerminan orang yang beragama. Kita pikir itu pengertiannya.
Tetapi pelajaran hari ini dalam 1 minggu ini mengingatkan kita bahwa bukti kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Siapa sesama kita itu? Ya, apakah sesama kita itu hanya orang-orang satu lingkungan gereja kita saja, atau hanya keluarga kita saja? Tapi semua orang, ya, semua orang yang bahkan menurut kita yang tidak pantas untuk dikasihi, orang yang jahat, yang keji, yang malas, yang tidak mau berjuang, itu semua adalah sesama kita yang harus kita kasihi. Kisah orang Samaria memberi pelajaran yang sangat baik kepada kita. Itulah beragama, itulah mengasihi. Ya, ibadah kita yang murni, ya, ibadah, pengertian ibadah adalah bukan liturgi yang kita jalani, tetapi ibadah yang sebenarnya adalah apakah kita punya perhatian kepada orang-orang yang di dalam kesusahan. Apakah kita hanya turut aktif ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura, yang sifatnya senang-senang, yang sifatnya hiburan-hiburan. Tapi di mana kita ketika ada saudara kita yang kesusahan? Di mana kita ketika ada keluarga kita yang kesulitan sekolah, kesulitan untuk mendapatkan makanan, tetapi kita dengan enak-enak saja kita mengaku kita beribadah ketika kita berada di gereja. Pemirsa The Safe Ministry, refleksi cerminan kasih kita kepada Allah dilihat dari bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita manusia. Kalau kita memperlakukan sesama kita manusia dengan mulia, sama seperti kita memperlakukan diri kita dengan mulia, maka demikianlah, itulah cerminan bahwa kita memang mengasihi Allah. Janganlah kita mengaku mengasihi Allah, tetapi kita sendiri sangat tidak manusiawi kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru dalam mengasihi sesama dan membantu orang lain. Kita akan tutup di dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama pemirsa The Safe Ministry mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami melalui pelajaran sekolah Sabat ini, bahwa bukti kami mengasihi Engkau, kami juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah kami tidak terjebak di dalam ibadah yang sifatnya hanya liturgikal, tetapi biarlah ibadah kami nyata melalui tindakan kami, di mana kami hadir di tengah-tengah orang yang kesulitan hidupnya, yang kesusahan, yang berduka, yang sakit, yang miskin, yang telanjang, yang diperlakukan tidak adil. Biarlah kami memperlakukan orang-orang yang mungkin tidak pantas untuk dikasihi, tetapi kami mengasihi. Ya Bapa di sorga, sanggupkan kami Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami mempraktikkan teori dan pengetahuan agama kami Tuhan nyata melalui perilaku kami kepada sesama kami manusia. Kami yakin Roh Kudus Tuhan akan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan akan pelajaran yang begitu indah yang baru saja kita diskusikan bersama-sama. Semoga para pemirsa The Safe Ministry merasakan berkat dan sukacita yang sama seperti yang kami rasakan. Kami rindu untuk bisa berdiskusi lebih dalam lagi melalui kolom komentar, jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan, kemudian suka dengan video kami, dan juga langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.